Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Tidak, Pak. Oh ya, jangan lupa jaga protokol kesehatannya ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan kita harus senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan memakai hand sanitizer. Baik, Pak. Oh ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari hari ini. Coba Mas bisa memimpin doa? Bisa, Pak. Oke, baik, silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat ketua kelas hari ini yang telah memimpin doa. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke. Budi Sudarsono? Hadir, Pak. Oke, tidak ada yang nggak hadir ya? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Oke. Mungkin agar kita lebih semangat untuk menjalani kegiatan belajar pada hari ini, mungkin di sini kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, agar kita lebih semangat untuk bisa mengikuti belajar. Nah, kita mungkin menyanyikan satu lagu daerah. Ada yang mau usul? Pak, Oh iya, silakan, Budi. kita nyanyi lagu Ampar-ampar Pisang. Oke, bisa. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, nanti Bapak pimpin. Baik, Pak. Oke, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di urung bari-bari, masak sebiji di urung bari-bari. Mangga-lepang, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Nang mana batis kutung dititip di daun, nang mana batis kutung dititip di daun. Mangga-lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, karena tadi sudah berdoa, sudah nyanyi, insya Allah kita semua sudah sehat, sudah siap untuk dan semangat ya untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Oke. Lalu apa sih Pak materi pelajaran pada hari ini? Mungkin apa ya? Ya, hari ini pelajarannya apa? Pendidikan kewarganegaraan. Iya, pendidikan kewarganegaraan. Iya. Adapun materinya, materi yang kita akan pelajari hari ini itu berkaitan dengan satu benda yang ada di ruang kelas ini. Apa itu, Pak? Biasanya benda ini itu terletak di antara fotonya Pak Presiden dengan Pak Wakil Presiden. Apa itu, Pak? Bendanya itu wujudnya berupa hewan. Apa itu? Biasanya tuh letaknya di atas papan tulis. Pak, izin menjawab, Pak. Oh iya, boleh Budi. Itu bentuknya burung, Pak. Oh iya, burung apa? Burung Garuda Pancasila. Betul Pak. sekali Budi. Iya, adik-adik semua, materi kita pada hari ini berhubungan dengan burung Garuda Pancasila. Tepatnya kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan materi simbol sila Pancasila dan penerapannya di grup. Iya. Baik. Oke, adik-adik semua, kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan simbol Pancasila dan penerapannya di grup. Oke. Silakan perhatiannya ke depan. Ya. Silakan dibuka halaman 7, dibuka Baik, Pak. bukunya. Oke. Perhatikan
Di situ sudah terlihat ada gambar Garuda Pancasila. Terlihat? Lihat Pak. Sudah semua dibuka kan ya? Sudah Pak. Oke. Coba dibaca. Garuda Pancasila ialah lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Burung Garuda itu sangat besar dan gagah. Coba lihat di dadanya. Di dadanya itu terlihat ada sebuah perisai. Nah, di perisai itu ada simbol-simbol atau gambar-gambar. Itu ada gambar pohon, ada gambar kepala banteng, ada gambar bintang, ada gambar rantai, dan ada gambar padi dan kapas. Nah, itu semua merupakan lambang-lambang ataupun simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Pak. Pancasila. Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Oh, nggak ada yang tahu ya? Oke, Pak. Pancasila itu adalah dasar negara dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Lalu Pancasila itu artinya apa sih, Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Iya, Pancasila itu terdiri dari dua kata, ya, yaitu panca dan sila. Ya, panca itu artinya adalah 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Nah, jadi Pancasila itu apa? 5 dasar atau 5 aturan. Iya, 5 dasar atau 5 aturan. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita, dan arti dari Pancasila itu sendiri adalah 5 dasar atau 5 aturan, yaitu pandangan hidup orang Indonesia dalam berwarga negara dan tata cara mereka dalam bertingkah laku sebagai warga negara yang baik dan menjalani kehidupannya sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan tuh di perisai dari burung Garuda tadi ada simbol-simbolnya, ya. Yang pertama itu ada simbol bintang. Nah, bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu ada simbol rantai. Itu melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Lalu yang ketiga apa? Ayo. Pak izin menjawab Pak. Oh iya, silakan Budi. Persatuan Indonesia Iya, Pak. betul sekali. Lambangnya adalah pohon beringin. Lalu yang keempat itu disimbolkan dengan kepala banteng. Ya, bunyi silanya apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Panjang ya Pak. Ya? Oh iya, panjang ya. Lalu yang kelima ada apa? Yang terakhir apa? Yang belum disebutkan. Apa ayo? Padi dan kapas. Iya. Padi dan kapas melambangkan simbol Pancasila, sila yang kelima, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau tadi diurutkan dari simbol pertama sampai simbol yang kelima, yaitu yang pertama adalah bintang, kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Oke.
Mungkin adik-adik tadi agak lupa ya tentang Pancasila. Sepertinya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara loh. Masa lupa? Oke, sebagai flashback kita untuk mengingat kembali Pancasila, dan memang seharusnya kita sudah menghafalnya. Mari kita melafalkan Pancasila bersama-sama. Ayo. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Oke, ada yang berani melafalkan Pancasila tadi, 5 sila tadi? Ayo. Ayo Pak. Oh ya, Budi, silakan. Aktif sekali Budi. Silakan. Yang pertama, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan buat Budi. Iya, bagus ya buat Budi. Walaupun sedikit terbata-bata, namun keberaniannya patut untuk diberi aplaus. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Budi. Oke adik-adik, memang seharusnya sudah seharusnya kita harus menghafalkannya sila dari Pancasila itu sendiri ya. Kita harus hafal sekali itu karena itu menjadi dasar pedoman kita untuk bernegara ya. Bagaimana kita untuk bertingkah laku sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita bisa untuk berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara ya. Itulah Pancasila ya. Namun tidak hanya dihafalkan saja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi sudah mengenai Pancasila. Nah, kita kembali lagi ke simbol yang tadi, karena memang materi kita adalah simbol Pancasila. Oke, tadi kan sudah disebutkan simbol-simbolnya seperti dari bintang sampai apa tadi? Padi dan kapas. Nah, supaya adik-adik mudah mengingatnya, Bapak ada nih tips agar adik-adik semua gampang untuk menghafalkannya. Caranya dengan bernyanyi ya, agar kita mudah menghafalkannya dan lebih asyik. Oke, mungkin nanti sama-sama kita bisa bernyanyi ya, dan setelah itu kita akan praktek satu-satu. Bisa? Oke, begini gerakan. Jadi selain kita bernyanyi, ada gerakannya supaya adik-adik bisa menghafalkannya dengan cepat dan baik. Jadi pertama gini gerakannya. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bisa ya? Oke. Sekarang kita nyanyikan secara bersama-sama bareng-bareng dalam hitungan ketiga. Silakan nanti ikuti gerakan Bapak ya. Oke. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3
3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, ada yang bisa, ada yang berani atau bisa untuk mempraktekannya? Ayo, gak apa-apa, kalau salah juga gak apa-apa nanti. Ayo, Pak. Oh ya, oke, Budi duluan. Silakan Budi. Tapi dibantu ya Pak. Oke. Yuk Budi. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 pohon Padi dan kapas. Oke, tepuk tangan buat Budi. Ya, itu ya adik-adik. Jadi untuk apa ya? Untuk menghafalkannya itu sangat mudah ya. Selain bisa kita nyanyikan, kita juga bisa menggunakan gerakan agar bisa cepat untuk menghafalkannya ya. Sekali lagi, tapi jangan hanya dihafalkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau tadi sudah mengenai kita membahas mengenai simbol-simbol, maka kita agar lebih lebih memahami materi yang kita pelajari ini, kita akan mengulasnya ataupun lebih mengujinya dengan lembar penilaian ataupun lembar latihan yang akan Bapak berikan pada adik-adik semua agar adik-adik semua bisa paham. Silakan akan Bapak berikan. Jadi silakan cocokkan gambar-gambar simbol-simbol yang ada di LKPD ini dan cocokkan dengan sila sesuai dengan simbolnya ya. Silakan. Oke Budi, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana Budi? Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, boleh Bapak minta? Boleh Pak. Oh ya, silakan. Oke, Bapak periksa dulu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, baik. Setelah Bapak periksa, jawaban Budi benar sekali, benar semua. Tepuk tangan buat Budi. Ya, untuk teman-teman yang lain, nanti akan Bapak periksa dan silakan setelah ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita sudah sama-sama membahas terkait dengan materi simbol Pancasila. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapannya di rumah. Oke. Kan sudah sering tadi Bapak sampaikan, Pancasila ini tidak hanya dihafal tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini materi kita kaitan ini diterapkan dalam kehidupan di rumah ya, sesuai dengan materi kali ini. Lalu bagaimana sih penerapannya Pak di rumah? Oke. Nah, contoh penerapan sila pertama Pancasila di rumah itu, sila pertama itu ketika kita makan dengan anggota keluarga, kita berdoa terlebih dahulu agar makanan kita itu mendapatkan berkah dari Tuhan. Karena makanan yang kita makan itu berasal dari pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun dari Tuhan, dari agama kita masing-masing ya. Jadi sudah seharusnya kita berdoa itu sebagai bentuk wujud tanda terima kasih kita terhadap Tuhan atas pemberian rezeki kepada kita ya. Oke, itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila pertama dalam Pancasila dalam kehidupan di rumah. Ada yang bisa memberikan satu contoh lagi selain berdoa makan? Oke. Silakan Budi. Contoh
contohnya sholat Pak. Oh, betul sekali. Iya, sholat itu merupakan salah satu bentuk penerapan Pancasila, sila pertama. Kenapa? Kenapa ayo? Iya, kita flashback kembali, mengingat kembali. Sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus bertakwa, kita harus tunduk kepada Tuhan. Ya, sholat itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ya, salah satu bentuk kita sikap tunduk kita kepada Tuhan. Ya, maka dari itu sholat termasuk dari penerapan sila Pancasila yang pertama. Oke, itu sila yang pertama. Lalu sila yang kedua itu bunyinya apa? Ada yang masih ingat? Sila kedua? Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contohnya apa? Contoh penerapannya di rumah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira apa, ayo? Berbuat baik Pak. Oh iya, betul sekali. Contohnya seperti apa berbuat baiknya, Budi? Berbuat baiknya menolong teman Pak. Oh betul, iya. Kalau ada teman yang sedang kesulitan, ada anggota keluarga kita yang sedang kesulitan, kita bantu. Itu termasuk dalam penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Misalkan kakaknya Budi sedang cuci piring, nah Budinya mungkin lagi ngapain nih, lagi nganggur. Nah, mungkin Budi juga bisa nih membantu kakak, karena kakak juga ada kesibukan lain. Misalkan lantainya belum disapu ataupun latar rumahnya masih berserakan. Nah, Budi mungkin bisa menggantikan kakaknya untuk mencuci piring, sedangkan kakaknya nanti untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sehingga rumah Budi bisa terselesaikan dengan cepat. Yaitu salah satu bentuk tolong menolong dalam penerapan sila kedua Pancasila. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Paham Pak. Oke. Lalu kita berlanjut ke sila ketiga. Nah, masih ingatkah kalian simbol Pancasila sila ketiga? Ada yang masih ingat? Pohon beringin Pak. Oh iya, betul sekali. Pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Lalu bentuk penerapannya seperti apa? Ayo. Persatuan Indonesia. Ayo. Hal-hal yang berhubungan dengan persatuan. Tidak bertengkar Pak. Iya, betul sekali. Tidak bertengkar dengan anggota keluarga. Misal Budi punya adik atau punya kakak. Nah, misalkan si adiknya Budi ini punya sebuah permen, ataupun Budi punya permen lah, adiknya ingin meminta, tapi Budinya ini pelit. Nah, sikap pelit ini harus dibuang jauh-jauh agar menjauhkan sikap ataupun perbuatan yang bisa menyebabkan Budi dan adiknya ini bertengkar sehingga terpecah. Nah, kalau sudah terpecah itu tidak bersatu, maka ini salah satu bentuk dari penerapan dari Pancasila sila ketiga. Jadi kita harus saling menghormati kakak, ya, ataupun adik, ataupun dengan anggota keluarga yang lain, ya. Tidak boleh bertengkar, ya. Harus hidup rukun, ya. Lalu penerapan yang lain apa sih, Kak? Ayo, apa sih, Pak? Ayo, apa? Ayo. Nah, mungkin ada nih. Kalau mungkin agar latar ataupun lingkungan rumah kita bersih, lebih terang, kita bisa nih mengajak anggota keluarga untuk bergotong royong untuk membersihkan halaman rumah ataupun membersihkan membersihkan
tanaman liar yang tumbuh di halaman rumah. Gotong royong ini merupakan salah satu bentuk penerapan sila ketiga Pancasila. Oke, tadi sudah 3 sila ya. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Oke, baik adik-adik, untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, setelah ini silakan materi yang telah Bapak sampaikan tadi setelah sampai di rumah nanti silakan dibaca lagi, silakan diingat-ingat lagi, diulas kembali agar bisa tertanam, bisa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar tidak lupa dan senantiasa teringat dalam ingatan adik-adik semua. Oke? Oke, baik. Ya mungkin sekian dulu pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga ilmu yang kita sama-sama pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik ya. Oke, baik. Mungkin untuk penugasan ya. Setelah ini minggu depan akan Bapak tagih terkait dengan hafalan simbol Pancasila beserta silanya, bunyi silanya. Baik, Pak. Ya, tadi kan kita sudah sama-sama nyanyi tuh. Iya. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin sampai sila kelima. Ya, silakan untuk minggu depan nanti akan Bapak nilai satu persatu agar Bapak bisa nilai nih kalian sudah hafal belum? Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan nanti di rumah dipelajari, dihafalkan, dan minggu depan akan Bapak ambil nilainya, ya. Yang tidak hafal akan ada punishment, ada hukumannya. Hukumannya akan diberikan minggu depan. Hukumannya apa, Pak? Rahasia ya. Oke. Oke, baik adik-adik, terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa? Bisa, Pak. Iya, silakan. Untuk mengakhiri belajar hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Ya baik, setelah ini silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Sampaikan kepada kedua orang tua bahwa kegiatan belajar pada pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan baik. Setelah ini silakan pulang ke rumah masing-masing. Langsung pulang, jangan mampir-mampir, dan hati-hati di jalan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.